Pada zaman dahulu, di tengah hutan terdapat sebuah kerajaan yang sangat megah. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang selalu bertindak tidak semena-mena. Ia selalu mementingkan dirinya sendiri. Namun, ia memiliki seorang istri yang cantik jelita dan selalu taat perintahnya. Wahai kakandaku, apa kau tidak kasihan kepada rakyat-rakyatmu? Lihatlah, banyak sekali yang membencimu. Diamlah, itu bukan urusanmu. Kau tidak perlu memikirkan mereka semua. Mendengar ucapan dari sang raja, sang istri pun terdiam. Ia memahami bahwa raja bersikap seperti itu karena mereka belum dikaruniai seorang keturunan. Sang istri menjadi merasa bersalah karena hal tersebut. Namun, suatu hari, sang istri jatuh sakit. Dayang, Dayang. Ada apa, Paduka Raja? Sekarang kalian cepat cari tabib terbaik kerajaan ini. Baik, Paduka Raja. Segera, para dayang pergi mencari tabib terbaik di kerajaan tersebut. Tak lama kemudian, salah satu dayang kembali ke istana dengan seorang kakek yang sudah tua. Lantas, ia mengajaknya menemui sang raja. Sang raja langsung mengajaknya menemui sang istrinya untuk memeriksa keadaannya. Setelah memeriksa keadaan sang istri, tabib tersebut mengucapkan selamat kepada sang raja. Dan ia mengkabari bahwa istrinya tidak sakit, melainkan sedang hamil. Bagaimana keadaan istriku sekarang? Selamat Raja, istri Anda sedang hamil. Ia tidak sakit sedikit. Mendengar kabar tersebut, sang raja begitu terkejut. Tentunya, ia sangat bahagia dengan kabar itu. Selama kehamilan sang istrinya, raja begitu sangat menyayangi istrinya. Hampir setiap hari, ia mengelus-ngelus perut sang istri. Lihatlah perutmu. Perutmu semakin membesar. Aku harap dia akan menjadi raja tampan dan perkasa seperti itu. Namun, bagaimana jika lahir adalah sang perempuan? Tidak mungkin. Aku yakin. Yang lahir pasti laki-laki. Hingga hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Raja menyuruh para dayang-dayangnya untuk mempersiapkan kelahiran sang istri. Dayang! Dayang! Cepat kalian persiapkan kelahiran anakku. Baik, Paduka. Semua rakyat berkumpul untuk menyaksikan kelahiran calon pemimpin mereka. Namun, raja begitu kecewa karena yang lahir adalah perempuan, bukan laki-laki. Lalu ia menamai putrinya dengan nama Putri Biuku, yang artinya putri kura-kura. Karena pada saat kelahirannya terdapat segerombolan kura-kura besar di depan istana. Lihatlah, dia sangat cantik bukan? Dia cantik sepertimu istriku. Sang istri tersenyum mendengar rayuan manis dari suaminya. Semenjak kelahiran anaknya, sikap dan perilaku raja berubah. Ia menjadi raja yang adil dan begitu bijaksana. Seiring bertambahnya waktu, Putri Biuku pun tumbuh menjadi gadis remaja. Tak disangka-sangka, ia mewarisi segala sifat buruk ayahnya. Hingga suatu hari, ia berpamitan kepada orang tuanya untuk bermain ke danau. Kalian boleh menungguku di bawah pohon itu saja. Kalian tidak perlu mengikuti kemana aku pergi. Tapi Putri, Raja menyuruh kami untuk mengikuti kemanapun Putri pergi. Aku bilang tidak ya tidak. Dengan perasaan yang marah, ia pergi meninggalkan dayang-dayangnya. Lalu menemui Putri Laras dan Putri Cantika yang sudah menunggu di tepi danau. Saat mereka lagi asik-asik bermain, Putri Laras melihat seorang pria tampan yang tengah memancing di sisi lain danau.
tersebut. Lihatlah biuku, bukankah ia sangat tampan? Tampan kau bilang? Lihatlah, betapa kurusnya ia. Orang sepertinya tidak akan bisa melindungimu. Dan jika dilihat-lihat, sepertinya dia dari golongan orang yang miskin. Biuku, kau tak boleh berkata seperti itu. Tidak sepantasnya seorang putri berbicara seperti itu. Jika kau terus begini, kau akan sulit mendapat jodoh. Tapi sepertinya biuku benar. Aku setuju denganmu, biuku. Namun, tidak sepantasnya kita berbicara begitu, bukan? Hei kau, pria yang memancing, kemarilah, ada putri yang menyukaimu. Mendengar teriakan dari Putri Biuku, lantas pemuda tersebut jatuh terjebur ke dalam danau. Putri-putri yang melihat kejadian tersebut pun lantas tertawa terbahak-bahak. Dayang yang melihat kejadian tersebut lantas mengadu semuanya kepada raja. Sebenarnya raja tahu bahwa putrinya mewarisi sifat buruknya. Lalu ia mengadakan sayembara untuk mencarikan jodoh anaknya, dengan harapan putrinya tersebut bisa merubah sifat buruknya itu. Anakku, ayah harap sayembara ini kamu bisa merubah sifat burukmu itu. Banyak laki-laki yang mengikuti sayembara tersebut. Akan tetapi, selain ditolak, Putri Biuku juga mencaci maki mereka. Hingga suatu hari datanglah seorang pemuda yang mukanya sangat buruk dan dari golongan orang miskin. Pemuda tersebut meminta izin kepada raja untuk mengikuti sayembara tersebut. Wahai Paduka Raja, kedatangan hamba kemari ingin melamar putri Anda, Putri Biu. Kau pikir aku sudi menikah denganmu? Lihatlah mukamu itu. Betapa buruknya mukamu. Kau tak pantas bersanding denganku. Tiba-tiba, pemuda tersebut berubah menjadi pemuda yang sangat tampan. Ternyata, ia adalah seorang pangeran yang sengaja turun ke bumi untuk menyadarkan Putri Biuku. Namun, perbuatannya kali ini tidak lagi bisa dimaafkan. Hingga ia pun mengutuk Putri Biuku menjadi kura-kura. Sikapmu sangat terlalu Putri Biuku. Kau tak pantas menjadi seorang putri. Maafkan aku, Paduka. Aku akan mengutuknya sebagai hukuman untuknya. Putri Biuku! Raja dan istrinya begitu sedih melihat anaknya yang sudah berubah menjadi kura-kura. Apa daya, raja tidak bisa berbuat apa-apa. Ia berusaha mengikhlaskannya. Putri Biuku pun pergi ke sungai yang ada di dalam hutan dan tidak kembali lagi untuk selama-lamanya. Karena begitu sayangnya dengan putrinya dan juga untuk mengenang putri kesayangannya itu, raja menamai hutan tempat tinggal putrinya dengan nama Hutan Biuku. Karena raja tidak mempunyai keturunan untuk meneruskan kepemimpinannya, lambat laun kerajaan itu pun runtuh. Hutan Biuku sekarang beralih menjadi sebuah desa bernama Desa Biuku. Desa Biuku terletak di Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan itulah akhir dari kisah Putri Biuku.